Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatus sadiqatu mu'allaqatun bil arsh. Fa idza sadaqal 'abdu niyyatahu taharrakal arsyu fayughfaru lahu. An-niyatus sadiqatu mu'allaqatun bil arsy. Fa idza sadaqal 'abdu niyyatahu taharrakal arsyu fayughfaru lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, ini salah satu hadis yang berhubungan atau yang menjelaskan tentang niat. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang niat. Kita ingat dulu waktu di Kairo itu, waktu aku kuliah, sempat dengar ada seorang dokter, ya, orang yang ngambil S3, gelar doktor, ngebahas tentang niat. Ngebahas tentang apa? Niat. Itu ngebahas tentang niat aja bisa jadi dokter. Ternyata Masya Allah, dibahas dalam sekali tentang niat. Dan niat itu ya, semua yang kita lakukan, semua pekerjaan itu nanti baik dan buruknya, diterima atau enggaknya sama Allah, sama orang lain, itu tergantung apa? Niatnya. Nah, di sini salah satu hadis ini menjelaskan tentang niat yang baik. An-niyatus sadiqah mu'allaqatun bil arsh. Niat yang baik itu dicatat oleh Allah. Maksudnya mu'allaqatun bil arsh itu ngegantung di arsy. Maksudnya ngegantung di arsy teh diperhatikan gitu loh oleh Allah. An-niyatus sadiqah mu'allaqatun bil arsh. Fa idza sadaqal 'abdu niyyatahu. Kalau seorang hamba yang punya niat itu terus melakukan apa yang ia niatkan, menjalankan sesuatu yang sudah ia niatkan itu, maka gimana? Taharrakal arsyu, arsy-nya Allah bergerak. Arsy-nya Allah gimana? Bergerak. Kemudian fayughfarlah, maka orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi di saat kita punya rencana mau melakukan hal yang baik, itu sudah dicatat sama malaikat. Itu sudah diperhatikan oleh Allah. Nanti kalau kita terus jadi melakukan kebaikan itu, arsy-nya Allah gimana? Bergerak. Dan kita yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di hadis lain ada yang menjelaskan begini, nak. Katakannya Nabi itu kan, salah satu kemurahan atau kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kita ini selaku umat Kanjeng Nabi, kalau kita punya niat baik, niat melakukan satu kebaikan, baru niat saja sudah dicatat sebagai satu amal baik. Nanti habis ngaji ini, pokoknya saya mau sungguh-sungguh ro'an, reketol ayu nama. Itu sama malaikat udah dicatat sampai sebagai satu kebaikan. Nanti begitu ro'an, iya bener, betul, sungguh-sungguh ro'annya tuh, bener, nggak cuman bercanda, nggak ngegangguin orang lain yang lagi ro'an, dicatat lagi sebagai amal baik. Makanya pahalanya berapa? 2. Kebaikannya menjadi 2 kebaikan. Niat baiknya atau rencana melakukan kebaikannya, kemudian melakukan kebaikan. Prakteknya itu.
Berbeda dengan kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW punya niat jelek. Kemurahan Allah gimana kepada kita? Kalau kita punya rencana yang jelek, itu sama malaikat nggak dicatat dulu. Sekarang habis ro'an, sekarang pas lagi ro'an, ini kan suka ada yang dikasih tugas ro'an untuk ngebersihin kamar mandi. Kamar mandi putra kan atasnya ada bolongnya. Nu putri juga sama ya. Atasnya nggak sampai ke atap ya dindingnya. Sengaja itu teh sama biar kalian di kamar mandinya nggak usah pakai kipas angin, nggak usah pakai AC. Jadi udah ada AG, angin gelembung. Nah, nanti pas yang lagi ro'an di kamar mandi, rek di jailan, di banyur, di luhur, kucai saya Ini sekarang lagi ngaji punya rencana gitu tuh. Itu rencana jelek apa baik? Bagus apa buruk? Sama malaikat belum dicatat itu nak. Sama malaikat gimana? Belum dicatat. Terus nanti pas lagi ro'an, karunyanya. Atau pas lagi ro'an, iya bener, dari air seember, ada orang yang lagi bersihin kamar mandi, disiram dari atas, biur. Maka cuma dicatat sebagai satu kejelekan aja. Dicatat hanya sebagai satu kejelekan. Terus kalau nggak jadi dia, gimana kejelekannya? Ya nggak ada. Tadi rencana jeleknya nggak dicatat, nggak dianggap, terus kejelekannya emang nggak dilakukan, ya sudah berarti nggak ada kejelekan yang dicatat. Tapi kalau yang namanya niat yang baik, rencana yang baik, baru niat aja sudah dicatat sebagai satu kebaikan, dan di saat melakukannya itu juga dicatat sebagai kebaikan. Dan di sini dikatakan di dalam hadis ini, ternyata kalau seseorang punya niat yang baik, niatnya itu akan dicatat, terus niatnya itu akan digantungkan, ditempelkan di arsy-Nya Allah. Terus nanti di saat seorang yang punya niat itu melakukan niatnya, melaksanakan niatnya, arsy-Nya Allah akan bergerak dan orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.